Bapak camat membeli tomat, dibelinya di pasar Ahad. Kalau emak semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallim wa ala man arsaltahu syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih terus memberikan kepada kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Mak, betapa banyak saat ini mak orang sedang terbaring tidur di dalam ruangan rumah sakit, tak dapat berkumpul dengan kita malam ini. Pak, betapa banyak saat ini orang tua sedang dalam perjalanan mencari nafkah, mereka pun tak dapat berkumpul dengan kita malam ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah ambo baca mak di dalam buku Seni dalam Bicara, nama bukunya mak. Katanya mak, sebelum memulai pembicaraan ada baiknya perkenalan dulu. Yo, perkenalan dulu nama. Mana tahu nanti ada yang berkesan yang ambo sampaikan, mak mengingat ambo. Mana tahu ada nanti yang tidak berkesan langsung saya lupuan mak. Tapi di sini tidak berlaku mak ya tak kenal maka tak sayang. Nanti sayang pula mak sama ambo. Marah bapak. Boleh disayang tapi kalau ada di rumah calon. Boleh. Kalau emak jangan ya mak ya. Iya. Alun. Memperkenalan lah mak ya. Nama ambo Rudi Anto mak. Rudi Anto. Namanya nama orang Jawa mak. Nama orang Jawa. Haryanto Jawa. Joko Widodo Jawa. Si lain mak Sumanto Jawa. Tahu mak Sumanto? Lain kan. Kalau anak-anak tahun 2003 lahir enggak tahunya Sumanto tuh. Ambo tahu mak Sumanto. Itu kanibal Indonesia. Tapi jangan pula besok ditanya orang, siapa Ustadz tadi malam? Oh, Ustadz tadi malam yang ceramah masih muda mah. Siapa tuh? Ustadz Rudi Sumanto katanya. Jangan Sumanto mak. Nanti orang malah salah pikir kan. Dikira orang nanti Sumanto yang udah mati itu pemakan orang hidup balia. Jangan mak. Dikit itu bedanya mak. Rudi Sumanto. Tapi jangan Rudi Sumanto ya. Rudi Anto. Iya. Ya, namanya mak nama orang Jawa. Tapi kalau asli Medan mak. Asli Batak mak. Oh, keras juga Ustadz malam ini pak ya? Oh enggak. Iya, kalau ambo kok pak enggak lo keras-keras mana? Karena sesuai dengan marga ambo. Marga ambo tahu apa? Lubis. Apa kepanjangan lubis mak? Lembut bagaikan sutra. Jadi Ustadz malam kok enggak kare-kare bana pak? Enggak macam orang Batak yang melain itu enggak. Orang Batak kok kan terkenal keras Ustadz. Iyo ngomongnya yang keras. Kalau hatinya kok lembut-lembut saudanya. Itu orang Medan tuh pak. Sesuai dengan marganya tadi, lembut bagaikan sutra. Jangan pula besok ditanya orang, siapa Ustadz tadi malam? Ustadz Lubis. Apa kepanjangannya? Lubang bisul katanya. Jangan pula dibilang lubang bisul ya mak. Beda mak. Jadi yang lebih keren lah mak, lembut bagaikan sutra. Jadi ambo mak kalau untuk ceramah baru tahu niko mak di Bukit Tinggi. Ya selama kau mak ambo ceramah di Kota Padang.
Ambo kuliah di Kota Padang, di UIN Imam Bonjol Padang, jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi ambo ndak lo cuma ndak paham bahasa Batak paham, Indonesia paham, Minang paham, Arab pun paham, Inggris sakete. Inggris sakete. Jadi jurusan ambo pendidikan bahasa Arab. Kini ambo mengajar mak di MTI Kapau sama di SMP 2 Tarok Bukit Tinggi. Jadi ambo mengajar mak. Kalau ditanya status, ambo kok masih lajang tadi mak. Ingat ya mak ya, amak boleh tergoda tapi bukan untuk amak, untuk anak di rumah buliah. Mana tahu ada yang cocok itu ya. Jadi mungkin itu untuk perkenalan saja mak ya. Udah perkenalannya kan mak. Ada lagi yang perlu ditanyakan mak? Enggak kan? Oh, tinggalnya di Baso mak. Ambo masih tinggal di musola Al-Ikhlas di Sungai Janya. Kenapa Ustadz tinggal di musola? Karena rasanya hidup ngontrak sendiri itu bagaikan dunia tak ada isinya, Pak. Mangkonyo ambo nak mengontrak sampai kini, Mak. Karena masih surang, masih bujang, Mak. Cuman kalau udah ada mungkin kawan, nanti ambo ngontrak lain. Jadi ambo sekarang lebih sukanya tinggal di masjid atau di rumahnya Tuhan. Rasanya adem aja hati itu meskipun belum punya pasangan sampai sekarang. Nah, itu, Mak. Jadi ambo mak dari Padang sampai ke Sikoko tetap garin. Tapi jangan pula didoakan ambo garin abadi, jangan. Oh, umur masih ya muda-muda tua-tua gitulah. Kalau umurnya masih muda 25 tapi tampang wajahnya udah macam 40 tahunan kan, Mak? Apa, Pak? Oh, tinggalnya di Mandailing Natal, Mak. Salah satunya di dunia mak yang boleh diucapkan selamat Natal hanya di Mandailing Natal. Sampai kini ngucap Mandailing Natal itu tidak ada fatwanya mengatakan haram, meskipun dikatakan Natal di sana. Tapi kalau selamat hari Natal itu hukumnya haram, banyak ulama mengatakan seperti itu. Tapi kalau ngomong Mandailing Natal buliah, karena itu tempat ambo. Sebelum Sidimpuan mak, Mandailing Natal. Kotanya itu kota Panyabungan. Udah mak? Itu perkenalannya sudah ya Maya. Oke. Jadi yang ingin ambo sampaikan malamku sebenarnya mak, kayaknya ala banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Cuman kata pepatah mak, orang tua katanya kalau lagi belajar, kalau belajar orang tua tak obahnya seperti mengukir di atas air. Cepat nangkap orang tua itu tapi cepat pula luponyo. Kan gitu mak. Jadi dianggap selah malamku mak kita mau ulang kaji. Jangan dianggap amboko ustadz kondang penceramah besar indah. Anggap semak malam ko yang tibo ustadz kasiko adalah anak ambo sadu, anak emak-emak sadonyo. Jadi sekarang ko bukan ustadz penceramah indah, tapi seorang anak yang sedang memberikan nasihat kepada orang tuanya. Apa yang ambo sampaikan mak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Bahasa Arab puasa ko mak ada dua. Pertama siam, yang kedua saum. Mengapa Tuhan tidak menggunakan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus sauma? Mengapa Tuhan katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam? Aiko pentingnya paham bahasa Arab mak. Ternyata mak siam dengan saum dua kata yang maknanya sama, yaitu puasa, tetapi pada hakikatnya mereka berdua itu berbeda. Apa yang disebut dengan siam Ustadz? Oh, siam itu mak, itu menahan rasa lapar dan rasa haus sekaligus berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dia itu memiliki aturan tertentu, memiliki waktu tertentu, memiliki keistimewaan tertentu. Itu kalau siam. Tetapi kalau saum mak beda. Kalau saum mak seperti apa yang Allah sampaikan kepada Siti Maryam ketika beliau dipitnah oleh orang-orang. Mengapa engkau melahirkan seorang anak tanpa bapak wahai Maryam, kata orang. Dipitnah beliau. Lalu apa kata Tuhan kepada Siti Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauma. Puasalah engkau wahai Maryam, kata Tuhan. Tetapi puasa yang Allah maksudkan di sini kepada Maryam bukan menahan makan dan minum mak. Tetapi apa mak? Menahan bicara. Jadi saumko lebih dekatnya maknanya menahan bicara, bukan menahan makan dan minum. Lalu mengapa Ustadz kita malamnya berniat nawaitu sauma godin? Mengapa tidak kita berniat nawaitu siyama godin? Kita kan sedang siam ini Pak. Kita sedang siam di bulan
Ramadan. Tetapi kenapa kita berniat nawaitu sauma? Itu maknanya apa, Mak? Berarti kita puasa di bulan Ramadan yang kita tahan bukan hanya sekedar makan dan minum saja, melainkan juga bicara. Banyak orang, Pak, ijo puasa tapi mulut kau tidak bisa dijago, Pak. Itu biasanya kaum-kaum sebelah, Pak. Kaum-kaum mak-mak. Kalau kami laki-laki kau jumpa apalah yang kami bahas, Mak? Ada juga, Mak, laki-laki kau panggosip, Mak. Waduh juga. Masya Allah. Oh iya, tapi bukan laki-laki siko, Mak. Sana, Mak, jauh. Kalau di siko, Mak, apa-apa kau, Mak, elok-elok, Mak. Nampak dari wajah-wajah apa-apa kau elok-elok sadonya, Mak. Yang suka menggosip itu jauh, Mak. Agak-agak 3 kilo dari siko. Kalau di siko, enggak. Kalau kami laki-laki kau jumpa apalah. Jumpa nanti di lapo kopi. Sehat, bro? Sehat. Ngopi yuk? Ayo. Kerajo kini. Oh, enggak ada. Lagi anyang-anyang saya di rumah. Sehat keluarga? Sehat. Itu kalau kami laki-laki. Tapi kalau mak-mak kau jumpa, Mak yang dibahas. Dari A sampai Z dibahas, enggak, Mak? Selama masih bertemu keduanya dan belum berpisah, masih ada terus pembahasannya itu. Entah kelebihan apa yang Allah berikan sama perempuan itu. Sadonya dibahas, Mak. Orang nanti beli kompor gas, dia kepanasan. Orang beli kulkas, emak kedinginan. Orang beli lemari, emak kesempitan. Bukan mak-mak siko. Mak-mak siko enggak. Pokoknya enggak siko sadonya. Orang sana jauh lah. Kalau siko enggak. Itu kalau emak-emak. Dari malu lah dapet inyo piti. Manganyo bisa beli kompor gas. Kayaknya di bulan Ramadan kok inyo tuyul, Mak. Aduh-aduh sih mak-emak kok kan, Mak. Mangkonyo dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Mak. Puasa kok tak obahnya seperti kal fawakih, kata beliau. Apa itu fawakih, Mak? Buah-buahan. Buah-buahan kok, Mak, kalau kita iris. Yang tinggal apa, Mak? Oh ya. Oh begitu, Pak. Masuk TV loh, Pak. Iya. Dari tahun 2018 ambo ikut-ikut ceramah, Mak. Dari Kota Padang sampai baru ikulah awal mau ceramah, adu siaran langsung. Iyo, serasa-rasa naik titel lah, Mak, Mak. Takutlah Wak keluar dari siko beko sombong jadinya. Ditonton banyak orang, Masya Allah. Jadi, Mak, tadi dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa puasa kok tak obahnya seperti makan buah-buahan. Buah-buahan yang diiris. Semakin banyak kita iris kok buah-buahan, maka yang tinggal biji. Maka kata Imam An-Nawawi, puasa kok banyak orang yang berpuasa tapi mulut tidak bisa dijaga. Banyak orang yang berpuasa mata tak bisa dijaga. Banyak orang yang berpuasa telinga tak bisa dijaga. Banyak orang yang berpuasa auratnya terus terbuka. Kejam kali Ustadz ngomongnya, bah. Maklum, Mak, ikut orang Medan. Kami orang Medan kok ngomongnya belak-belakan saja. Tapi kalau Mak nanti sakit hati di akhir saya minta maaf, itu saja. Yang penting sekarang saya gaspul aja, Mak, ya. Orang Medan tuh gaspul. Semangat ya, Mak. Ya. Jadi, Mak, orang yang sedang berpuasa tetapi ia melakukan maksiat, bukan puasanya batal, tidak. Tetapi pahala puasanya berkurang seperti buah-buahan yang diiris tadi. Sekali ia puasa tetapi ia menggunjing, dikurangi pahalanya. Ia puasa tapi ia membuka aurat, dikurangi puasanya, pahala puasanya. Sehingga apa kata Nabi? Banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lelahnya menahan rasa lapar dan haus saja. Puasanya tidak batal, tidak. Tetapi pahalanya tidak ada lagi, Mak. Kenapa? Karena puasa ia campur adukkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ingin saya sampaikan, Mak. Yang kedua, tadi siam itu memiliki aturan tertentu. Itulah yang tadi. Dan yang kedua memiliki keistimewaan tertentu. Apa keistimewaan bulan Ramadan, Mak? Yang pertama, Ramadan, Mak, disebut ia sebagai bulan makfirah. Bulan ampunan. Seolah-olah Tuhan itu berkata kepada kita, Mak. Seolah-olah Tuhan berkata kepada kita. Apa kata Tuhan? 11 bulan engkau lupa kepada aku, wahai hambaku, kata Tuhan. 11 bulan engkau lalai kepadaku, hambaku, kata Tuhan. 11 bulan kalian bermaksiat kepadaku, kata Tuhan. Tapi jangan khawatir, kata Tuhan. Kuberikan kalian 1 bulan yang mana setiap menitnya itu, setiap detiknya itu adalah ampunanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia bulan Ramadan.
Tidak ada satupun dosa manusia ketika ia bertaubat di bulan Ramadan yang tidak Allah ampunkan. Semua dosa akan Allah ampunkan kecuali satu, mak. Apa itu, mak? Syirik. Tahu mak syirik kan? Tidak percaya sama Allah. Selagi hamba masih percaya kepada Allah, apapun bentuk dosa yang pernah kita lakukan, pasti akan Allah ampunkan. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Pak kita merasa dosa kita seluas samudra lautan. Meskipun kita merasa dosa kita lebih besar daripada bumi dan langit ini. Ingat mak, tidak ada yang lebih besar dari dosa kita kecuali ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar dosa kita, lebih besar lagi ampunan Tuhan. Lalu bagaimana caranya Ustadz bertaubat di bulan Ramadan mak? Mudah sekali mak. Yang pertama apa? Memperbanyak istighfar. Itulah yang selalu disampaikan oleh Ustadz Ambo dulu di pesantren mak. Apa kata Ustadz Ambo mak? Kamu kalau istighfar nak usahakan beda dengan Nabi. Hah? Maksudnya apa? Kok beda sama Nabi istighfarnya? Ternyata apa maksud guru Ambo mak? Nabi Muhammad SAW itu maksum dari dosa. Beliau dijamin masuk surga. Tetapi meskipun sudah dijamin masuk surga, istighfarnya Nabi Muhammad itu kurang lebih 100 kali sehari semalam. Sudah dijamin masuk surga loh mak. Istighfarnya masih 100 kali sehari semalam. Mak, ada yang jamin kita masuk surga, mak? Enggak kan, mak? Apakah kita tidak berdosa, pak? Lalu kalau ditanya berapa kali kita istighfar sehari semalam, pak? 5 balik kah? 3 subuh, 3 zuhur, 3 asar, 3 maghrib, 3 isya. Kadang-kadang istighfarnya cuma 9 kali, Ustadz. 3 subuh, 3 maghrib, 3 isya. Zuhur, asar, tidak sholat, Ustadz. Nabi mak yang sudah dijamin masuk surga istighfarnya 100 kali. Ambo yang banyak dosa kok harusnya lebih dari Nabi. Maka apa kata guru kami mak dulu? Kita kalau bisa istighfar dalam sehari semalam 1000 kali. Itu yang selalu ambo amalkan sampai kini mak. Habis sholat subuh ada karajo mak. Indah kan? Ada yang masak sarapan pagi-pagi mak. Ada. Kalau bapak minta sarapan pagi-pagi nggak usah dikasih mak. Yang mana tahu ada bapak yang minta sarapan, bapak mak harus menyiapkan gitu, nggak usah dikasih mak. Karena itu sudah menyalahi ketentuan ya mak ya, sudah menyalahi ketentuan. Jadi mak habis subuh kan ada karajo mak, banyak-banyaklah istighfar di sana mak, minimal 1000 kali. Nggak sanggup Ustadz 500 kali, nggak tahu Ustadz ya udah 100 kali, nggak tahu juga Ustadz ya udahlah nggak tahu lagi ngomongnya apa lagi mak. Terserah mak lah lagi. Itu bahasanya terserah mak lagi. Lalu bagaimana cara beristighfar Ustadz? Yang pertama mak mengakui kesalahan. Akui dulu kesalahan pak. Oh Tuhan, sebelum istighfar itu akui dulu kesalahan. Maafkan hamba Tuhan. Tadi malam entah kenapa ambo tergoda melihat istri tetangga Tuhan. Maafkan ambo. Itu kalau bapak. Mak juga akui dulu kesalahan mak. Setelah diakui kesalahan baru menyesali. Setelah disesali baru berniat tidak lagi mengulangi. Setelah berniat tidak lagi mengulangi, ganti dengan kebaikan. Siapa yang bertaubat dengan seperti ini, tidak ada dosa yang Allah tidak ampunkan. Jadi jangan taubatnya macam orang hamil, pak. Kebayang tak emak bagaimana taubatnya orang hamil? Emak-emak yang merasakan, mambo tak lo merasakan dong. Ambo sampai kini mencoba membayangkan bahas sakitnya mengandung, bahas sakitnya melahirkan. Tak terbayang sampai kini, mak. Nggak terbayang no, Pak. Apa pernah terbayang itu, Pak? Sakit luar biasa, Pak. Itu cerita kakak ambo sama ambo. Sakit, Pak. Terus bagaimana taubatnya orang hamil, Pak? Ketika beliau melahirkan, ketika seorang perempuan melahirkan, pasti dia itu nangis. Oh Tuhan, sakitnya luar biasa. Aku tak mau lagi hamil, nggak mau lagi aku melahirkan, sakit. Sakit luar biasa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Wah, katanya hamil lagi. Iya kan, Pak? Itu taubatnya orang hamil. Ketika sedang melahirkan ngomong tak mau lagi hamil. Nyata-nyatanya 5 bulan kemudian nambah lagi. Ustadz belak-belakan kali lah. Ya maklum mak. Itu Ustadz muda mak. Kajiannya agak-agak muda loh kan. Ya. Masa ya Ustadz muda kajiannya mati terus yang dibahas. Nanti yang mau bahas masalah mati lalu lo mak di sini kan. Macam paham betul yang disampaikan itu. Mak kan banyak biasanya, bapak-bapak juga. Khusyuk kali mendengarkan. Tahu-taunya setengah sadar, mak. Itu kalau dibahas masalah mati terus yang dibahas. Macam tak ada pembahasan lain kan. Itulah pembahasan hambok gini, mak.
Jadi agak belak-belakan sekali. Jadi taubatnya orang hamil tuh gitu Pak. Kalau di kampung itu taubatnya orang yang sedang kepedasan Mak. Pernah ambo Mak di Padang, aduh namo merek mie Mak. Keren kali namo mie-nya Pak. Minarako. Masya. Aduh namo mie Minarako. Aduh Pak di neraka. Level 1 ini level wail. Level 2 level jahannam. Nama-nama neraka dibuat level-level mie-nya Mak. Macam tak ada aja lah nama yang lain. Seolah-olah beliau tuh pengen rindu kali ke neraka kayaknya. Makanya dibuat nama mie-nya Minarako. Masya Allah. Itulah Mak ya. Jadi ketika ambo dulu di Padang pernah makan Minarako kok Pak. Saking pedasnya taubat Mak. Nggak mau lagi aku makan mie ku Mak. Padeh banget ya Allah. Sampai batang telingaku panas Pak. Panas sekali Pak. Ya Allah. Sakit perut Mak. Nggak mau lagi aku Tuhan. Nggak mau. Serius. Sampai sekarang Mak ternyata ambo nggak bisa lo berhenti makan mie padeh tuh. Sampai kini Mak kalau Mak nanti nyampe ke Sungai Tanyo Mak, ada di situ Sungai satu mie padeh, langganan ambo Mak, Garin Musola Al Ikhlas. Udah sering ambo sakit perut gara-gara mie, tapi sampai kini nggak lo taubat tuh Mak. Udah tahu pedas tapi lama lo dimakan Mak, nggak pernah berhenti sampai sekarang. Itu taubatnya orang kepedasan Mak. Pas lagi lamanya ngomong nggak mau lagi, pas udah habis makanannya diulang lagi. Jadi kalau memang taubat yang benar itu kayak mana Mak? Taubat yang benar itu setelah kita mengakui tidak lagi mengulangi, jangan lagi diulangi Mak. Bapak-bapak, emak-emak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara tunggu dulu Mak. Iko berapa menit di siko Mak? Sampai selesai. Ambo sampai pagi talok kok Mak. Asal disiapkan kopinya. Orang Medan kok gitu Pak, kalau ngomong itu susah berhenti Pak. Apalagi di Mandailing itu terkenal marga lubis kok Pak. Marga lubis kok suka kebayang sama Mak, laki-laki segiko modelnya, apalagi kalau perempuan. Kebayang enggak Mak? Laki-laki segiko mulutnya belak-belakan saja, apalagi kalau perempuan. Makanya kalau di kampung itu kalau perempuan lagi berantem, apalagi marga lubis, wah udah macam di kiamat dunia ketiga apa? Udah macam perang dunia ketiga itu Pak. Emang nggak main tangan tapi mulut kok, wah rasa kiamat rasanya Mak. Itu kalau yang perempuan ya Mak. Laki-laki segiko, jadi sampai selesai Mak. Oke, singkat saja lah Mak ya. Yang kedua, bagaimana cara bertaubat di bulan Ramadan kau Ustaz? Dengan melaksanakan sholat sunnah taubat Mak. Sholat sunnah taubat kau Mak sama dengan sholat sunnah taubat yang lain. Sama dengan sholat sunnah tahajud. Sama dengan sholat sunnah duha. Hanya niatnya saya yang berbeda Mak. Dan waktunya. Waktunya saya sama niatnya saya yang berbeda Mak. Apa niat sholat sunnah taubat Ustaz? Dalam hati saja Pak bahasa Indonesia. Nggak usah pakai usolli. Banyak orang tuh tak mau sholat karena tak hafal usolli. Kenapa tak sholat? Tak hafal usolli Ustaz. Kata. Usolli kan tak paralu Pak. Itu kalau di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nggak usah pakai usolli, tak masalah. Langsung saya bahasa Indonesia. Sengaja aku sholat sunnah taubat 2 rakaat. Tunai. Kalau mau ditambung lagi menghadap kiblat karena Allah terlalu panjang. Kalau nggak disebutkan itu tidak masalah doma. Itu pun sunnah hukumnya. Yang penting sengaja aku sholat sunnah taubat 2 rakaat. Nah itu saja Pak. Nggak usah panjang-panjang kali. Sebutkan dalam hati. Ketika kita takbir kalau di mazhab Syafi'i. Jadi nggak usah pakai usolli Pak. Gampang saja. Sholat sunnah taubat itu bagusnya minimal 2 rakaat. Bagus 4 rakaat. Lebih bagus lagi 6 rakaat Mak. Lebih bagus lagi. Cara berniatnya seperti yang tadi. Rakaat pertama itu sengaja aku sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah. Nanti nyambung ke 4 rakaatnya seperti tadi niatnya Tuhan. Allah Maha tahu. Allahu Akbar. Nyambung lagi ke 6 rakaatnya nanti Tuhan seperti tadi pokoknya. Allahu Akbar. Jangan pula dipraktekkan macam itu Mak. Itu bercandanya itu. Nanti serius pula Mama. Nanti dia pas nanti sholat tarawih seperti tadi Tuhan. Allahu Akbar. Tadi Tuhan. Allah tadi. Allahu Akbar. Jangan pula seperti itu Mak. Itu hanya bercandaan saja. Jadi Mak, waktunya tak terikat waktu Mak. Sholat sunnah taubat kau tak terikat waktu. Tetapi Ustadz, tapi Mak yang paling bagus sholat sunnah taubat di bulan Ramadan kau menjelang sholat Isya. Menjelang sholat Isya setelah selesai berbuka puasa. Jadi bapak-bapak kalau sudah selesai berbuka puasa, jangan lagi lama-lama kali di rumah Pak. Kalau istilah kami anak muda, kok setang kopi seteng, rokok sebatang kopi setengah langsung berangkat ke masjid. Kalau ngerokok sebatang kopi setengah itu berapa menit palingan? Cuma 20 menit.
10 menit selesai. Jangan pula Bapak habis sholat maghrib itu ngopi sebaskom. Ngopi sebaskom habis tarawih, tidak habis-habis kopinya, Mak. Ngopi aja sedikit, Pak. Ngerokok sedikit, udah berangkat ke masjid. 10 menit lagi sebelum azan sholat sunnah taubat lagi. Di situ waktu yang paling bagus di bulan Ramadan koma. Melaksanakan sholat sunnah taubat. Ya, setelah berbuka, Mak. Sebelum sholat isya, sebelum azan sholat isya. Itu waktu. Terus ayatnya Ustadz, banyak juga kadang-kadang orang nih, Mak. Banyak juga kadang-kadang orang-orang tuh banyak. Kemarin juga nanyo. Adalah di Bukit Batabuah, di Aceh sana, Mak. Ya, jauh. Banyak emak-emak itu tidak sholat, dek. Tidak hafal ayatnya, tuh, Mak. Ternyata ada Ustadz yang menyampaikan, ayatku ditentukan, loh. Kalau ambo tidak perlu ditentukan ayat. Apa yang hafal saya, Mak? Yang hafal kulu jadilah. Nggak usah pakai ayat pun sekalipun tidak masalah, tuh, Mak. Ya karena ayat kok hukumnya sunnah, Mak. Jangan diperberat kali. Ini kadang-kadang ditentukan Ustadz ayat, misalnya ayatnya harus ini surah apa tadi? Oh, surah Al-A'la. Oh, kamu udah dapet surah Al-A'la tuh, Ustadz. Udah nggak usah sholat lagi lah. Nggak usah gitu, Mak. Apa sih, Mak, ayat yang dapet? Kalau nggak ada ayat dapat, nggak usah pakai ayat. Baca Fatihah sih langsung ruku, nggak masalah dong, Mak. Jadi ayat nggak ditentukan, waktu nggak ditentukan. Itu kalau untuk sholat sunnah taubat. Jadi, Mak, Kata Nabi, siapa yang bertaubat di bulan Ramadan kau, tidak ada satupun dosa yang tidak diampunkan. Makanya ikolah bulan yang paling penuh dengan ampunan, Mak. Jangan pernah biarkan Ramadan tahun kau berlalu sementara dosa kita belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah gitu, Mak. Jangan pernah terbayang bahwa Ramadan kau kita belum diampunkan sementara dia sudah habis. Jangan sempat seperti itu. Karena kenapa, Mak? Kita tidak tahu apakah kita masih ikut Ramadan tahun besok atau tidak. Kita tidak ada yang tahu, Mak. Sampai sekarang Allah masih berikan kepada kita nikmat umur. Sampai sekarang kita masih ikut Ramadan. Berarti Allah masih mengharapkan taubat dari kita, Mak. Jangan disia-siakan, Mak. Tahun depan belum tentu. Itu sama halnya kejadian sama orang tua Ambo 4 tahun lalu, Pak. Tahun lalu orang tua Ambo kok sakit. Dirawat di rumah sakit umum penyambungan. Orang tua Ambo kok tidak bisa lagi duduk pun dah susah, Mak. Jadi memang harusnya sholat tidur doang. Di tempat tidur di ruangan rumah sakit tuh. Lalu pas malam itu orang tua Ambo ngecek Giko, sholat tarawih kita nak. Hah? Bingung juga, Mak. Sholat tarawih baca rohnya, sedangkan bapak sih tidak bisa duduk doh. Pokoknya sholat tarawih sajalah, bapak telentang saja katanya. Ya udah, akhirnya digeser tempat tidurku menghadap kiblat, Ambo imami bapak sholat tarawih di ruangan rumah sakit. Saking penasarannya Ambo, Mak, habis sholat Ambo tanya, aku bapak semangat kali sholat kok, Pak. Apa kecek orang tua Ambo, Pak? Belum tentu nak tahun depan bapak masih ikut tarawih lagi. Ternyata yang diucapkannya itu betul. Hari Raya Haji Patang, Mak, orang tua Ambo yang laki-laki sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada yang tahu, Mak, ajal ko bilo tibo sama Ambo, Mak. Bisa saja sekarang kita masih sehat, habis lebaran besok Allah memanggil kita. Sehingga kita belum tentu ikut Ramadan tahun besok. Syukur-syukur kalau masih ikut Ramadan tahun besok. Kalau tak ikut, Mak. Makanya, Mak, usahakan semaksimal mungkin Ramadan tahun ko, dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah keluar dari Ramadan ko kita masih membawa dosa. Makanya, Mak, di bulan Ramadan kau perbanyak istighfar tadi. Perbanyak sholat sunnah taubat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alah, Mak. Alah, setengah jam loh, Mak. Berapa rakaat tarawih, Mak? Oh, 8. Oh ya, saketik lah, Mak, ya. Saketik lah. Keistimewaan bulan Ramadan yang kedua, apa, Mak? Bahwa di bulan Ramadan seluruh pahala amal kebaikan dilipat gandakan, Pak. Seluruh pahala amal kebaikan. Berapa kali lipat, Ustaz? 7.000 kali lipat. Iko hanya ada di bulan Ramadan kosema. Di luar Ramadan tak ada lagi 7.000 kali lipat. Hanya di bulan Ramadan kose, Pak. Berarti kalau kita hitung-hitung, kita bersedekah, Mak, 100.000, itu kira-kira kita akan mendapatkan pahalanya itu 700.000 juta bahasanya. Siapa yang tidak nio, Pak? Nio tidak, Pak? Makanya, Mak, perbanyak sedekah di bulan Ramadan kok. Kita perbanyak lagi bersedekah di bulan Ramadan kok. Mana qasud shadaqatum mimmal bal yasdat 3 kali kau diulangi Nabi, Mak. 3 kali, Pak, diulangi Nabi. Tidak akan pernah ada harta, tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah, kata Nabi. Bal yasdat. Bahkan bertambah dan semakin bertambah, kata Nabi. Jadi nggak pernah kita dengar berita, oh sekarang si Fulan itu bangkrut loh. Kenapa? Karena dia itu sedekah tiap hari 10 juta. Pernah dengar, Pak, orang bangkrut karena sedekah?
Enggak. Yang sering kita dengar orang bangkrut itu orang yang bangkrut karena selingkuh. Ketahuan selingkuh sama bininya, diusir dari rumah, sertifikat ditahan, akhirnya jadi gelandangan. Bangkrut karena selingkuh. Apalagi banyak orang yang bangkrut karena judi. Mak. Sekarang judi kok mak mudah sih mak. Di HP sekarang judi mak. Apa itu Ustaz seketer mak? Sekarang yang tua, yang muda, yang mau mati, yang masih gagah itu main seketer mak. Kok Ustaz tahu? Oh Ustaz pernah ikut juga mak. Pernah ikut juga pak. Pada tahun 2021 itu ya masih ikut itu mak. Tapi nggak pernah maksudnya beli enggak. Setelah keluar fatwa MUI Indonesia, setelah keluar fatwa ulama mengatakan bahwa seketer itu haram, langsung ambo hapus mak. Ambo kira itu hanya sekedar hiburan, ternyata judi. Ambo nggak tahu loh judi-judi kau mak. Setelah keluar fatwa ulama bahwa seketer itu haram, langsung ambo hapus pak. Sampai kini nggak ada lagi ambo main-main seketer. Ya, hah? Oh iya. Itu kajian kami anak muda sama yang paham saya lah, mak. Pokoknya dia itu judi di HP, mak. Boleh, mak. Cuman ba'alo ambo menjelaskannya sama amak, gitu. Jangan-jangan tombol di HP saya, mak enggak tahu. Bah, ambo kami menjelaskan seketer ko, pak. Sementara tombol saya, mak enggak tahu yang mak tombol HP ko, ha. Pokoknya, mak, game, permainan di dalam HP yang inyo tuh mengandung unsur judi di dalamnya. Kita membeli, kita menjual. Semacam itulah mak di dalamnya kok. Mangkonyo judi. Ustadz belak-belakan kalimat apa? Sudah saya sampaikan tadi di awal, amboko orang Medan. Memang ngomongnya giko, langsung aja belak-belakan. Yang benar kulil haq walau kana murun. Katakan yang benar itu meskipun itu pahit. Katakan yang benar itu. Jadi sama-sama mak kita tinggalkan itu pak ya. Jadi di bulan suci Ramadan kok tadi pahala kebaikan Allah lipat gandakan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita mak untuk kebaikan di bulan Ramadan kok. Ketika kita sudah berlomba-lomba dan berbanyak istighfar di bulan Ramadan, sehingga nanti keluar kita Ramadan, kita sudah suci kembali kepada fitrah seperti katakan Nabi, seperti bayi kecil yang baru lahir tanpa membawa dosa. Dan banyak pula pahala yang masuk kepada kita karena banyak kebaikan di bulan Ramadan. Sehingga jadilah kita nanti menghadap masuk ke bulan Syawal, kembali kepada fitrah kita masing-masing, menjadi orang yang suci. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang tadi diampunkan oleh Allah dan kembali ke fitrahnya di bulan Syawal nanti. Nah, sekian yang pertama sampaikan ya mak ya. Dimana tadi ada kata-kata ambo yang agak berlebihan, bercandanya yang kurang pas di dalam hati mak-mak sekalian, ambo minta maaf mak. Maklumlah mak, ambo kok masih anak-anak yang masih dalam proses belajar. Masih proses belajar. Pak, lai maaf pak. Lai. Mak, lai maaf mak. Lai, alhamdulillah. Senang lo ambo keluar beko dari siko kan mak. Ndak lo membawa hutang rasanya. Jadi sekian yang dapat ambo sampaikan malam ko. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.